Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar nih? Bapak harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan yang masih sakit, semoga kalian lekas sembuh ya. Amin. Oke, terima kasih yang sampai saat ini sudah mensupport channel Sigit PJOK. Dan yang baru mampir, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan pastikan juga klik tombol loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sigit PJOK. Selamat menonton, selamat menyimak, dan selamat mempraktekkan. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah materi yaitu tentang penanganan luka dan cedera. Pernahkah kamu mengalami kejadian menyebabkan kamu terluka atau mengalami cedera? Jika kamu suka bermain sepak bola, bola voli, bola kasti, ataupun permainan lainnya, kemungkinan besar kamu pernah mengalami jatuh akibat benturan dengan temanmu. Akibatnya, mungkin kamu mengalami cedera ataupun luka. Nah, sudah kalian ketahui belum apa perbedaan cedera dan luka? Dan bagaimana cara menangani hal tersebut? Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang luka dan cedera, serta penanganannya. Yang pertama, kita bahas pengertian cedera dan luka. Cedera adalah memar atau luka, atau dislokasi dari otot, sendi, atau tulang yang disebabkan oleh kecelakaan, benturan, atau gerakan yang berlebih sehingga otot, tulang, atau sendi tidak dapat menahan beban atau menjalankan tugasnya. Dan sedangkan luka adalah salah satu jenis cedera di mana kulit mengalami robek, teriris, atau tertusuk, atau ketika terkena benda tumpul sehingga menyebabkan memar. Kulit melindungi tubuh kita dari infeksi, radiasi, dan temperatur yang ekstrim. Nah, untuk itu, kita perlu berhati-hati ketika melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas berolahraga. Cedera atau luka dapat kita alami kapan saja. Cedera juga dapat ditimbulkan oleh sebab yang beragam. Misalnya, pemain sepak bola mengalami cedera akibat benturan dengan pemain lain. Poin yang ke-B, berbagai macam cedera dan penanganannya. Macam-macam cedera yang sering terjadi saat berolahraga. Yang pertama, di sini ada kram otot. Kram otot atau otot tertarik adalah cedera yang disebabkan oleh kontraksi otot yang terlalu keras. Kejadian kram otot sering dialami pada bagian otot betis bawah dan otot belakang lutut. Poin yang kedua yaitu kesleo. Kesleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Dan di poin yang ketiga yaitu cedera pada lutut. Cedera pada lutut adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebih pada lutut. Dan yang keempat, cedera pada kepala. Cedera pada kepala adalah cedera akibat benturan atau guncangan keras pada bagian kepala. Benturan tersebut dapat mengakibatkan pingsan ataupun luka sobek. Dan di poin yang kelima yaitu ada retak atau patah tulang. Retak atau patah tulang adalah cedera akibat kondisi hubungan atau kesatuan jaringan tulang retak atau terputus. Ketika terjadi cedera ringan seperti kram otot, otot tertarik, kesleo, ataupun memar, kita dapat melakukan pertolongan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit. Pertolongan pertama itu dengan menggunakan metode RICE. Metode RICE merupakan singkatan dari rest yang artinya istirahat, S berarti S, compress yang artinya tekanan, dan elevation yang berarti pengangkatan. Sedangkan untuk cedera yang parah seperti retak atau patah tulang atau cedera kepala yang parah harus secepatnya segera dibawa ke dokter atau rumah sakit. Nah, cara penanganan cedera yang termasuk kategori ringan antara lain yang pertama di sini ada cara penanganan terkilir atau kesleo.
Terkilir atau kesleo adalah bergesernya posisi otot di bagian tubuh tertentu yang bersifat mendadak atau terasa sakit. Penanganan terkilir kesleo yang pertama yaitu posisi istirahat dan kaki diluruskan. Dan yang kedua, kompres kaki yang terkilir atau kesleo dengan kain yang dingin atau sudah direndam dengan es. Yang ketiga, balut pergelangan kaki dengan bebat elastis. Yang keempat, angkat pergelangan kaki ke tempat yang lebih tinggi. Dan buat anak-anak, jika mengalami kesleo, bisa menerapkan metode yang seperti Bapak ajarkan kali ini. Dan yang kedua yaitu cara penanganan kram atau kejang otot. Kram adalah kejang otot yang bersifat mendadak dan terasa sakit. Penanganan kram bisa kalian lakukan yang pertama, kompres dengan air hangat pada area otot yang mengalami kram. Dan yang kedua, pijat kaki yang mengalami kram. Dan yang ketiga, oleskan obat gosok pada area kram. Dan yang keempat, rendam kaki dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit. Dan buat anak-anak di rumah, jangan lupa untuk melakukan jika kalian mengalami kram, metode-metode yang sudah Bapak ajarkan ya. Dan selanjutnya, berbagai jenis luka dan penanganannya. Luka dibagi menjadi dua jenis, yakni luka tertutup dan luka terbuka. Setiap jenis luka membutuhkan penanganan yang berbeda. Jenis luka dan cara penanganannya antara lain yang pertama, di sini poin yang pertama yaitu luka tertutup. Luka tertutup adalah luka akibat benturan dengan kondisi kulit tetap utuh, namun di bawah jaringan kulit terjadi kerusakan. Luka tertutup biasanya diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, bukan benda tajam. Luka tertutup seperti itu lebih dikenal dengan sebutan luka memar. Nah, ada dua jenis yang perlu kalian ketahui dalam luka memar. Yang pertama, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit, biasanya apabila dilihat dari luar hanya tampak berupa benjolan atau bengkakan. Dan yang kedua, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan di bawah kulit. Biasanya, apabila dilihat dari luar, akan tampak kebiruan di bagian yang luka. Dan bisa juga berwarna merah seperti yang gambar yang Bapak berikan. Luka tertutup dapat ditangani dengan cara yang pertama, pada bagian yang terluka, tertutup, kompreslah dengan menggunakan es atau sesuatu yang dingin. Manfaat menggunakan es atau sesuatu yang dingin adalah dapat mengurangi pembengkakan serta rasa sakit pada bagian yang terluka. Yang kedua, tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit 3 kali sehari dalam 24 jam. Yang kedua, luka terbuka. Luka terbuka ini adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam, seperti pecahan kaca, gesekan, atau benturan keras akibat kecelakaan. Tindakan penanganan untuk jenis luka terbuka adalah dengan berupaya secepatnya menghentikan pendarahan pada bagian yang terluka. Hal itu bisa dilakukan dengan menekan dan menutup luka memakai kain perban. Mengingat jenis luka terbuka beragam jenisnya, berikut jenis luka terbuka dan cara penanganannya. Yang pertama, luka lecet. Luka lecet adalah luka terbuka berupa sebagian permukaan kulit terkelupas akibat gesekan dengan benda yang keras atau kasar. Luka lecet ada yang kategori lecet kecil dan lecet yang agak besar. Tindakan penanganan luka lecet yang kategori kecil, kalian yang pertama, luka harus dibersihkan dengan alkohol. Dan yang kedua, oleskan kulit yang lecet atau luka dengan cairan antiseptik atau dengan obat merah. Dan yang ketiga, tutup luka yang lecet menggunakan plaster. Dan yang kedua yaitu di sini ada luka lecet yang agak besar.
Cara penanganannya, yang pertama, kalian bersihkan luka lecet tersebut dengan alkohol. Yang kedua, oleskan kulit yang lecet dengan cairan antiseptik atau obat merah. Yang ketiga, tutup luka dengan kain kasa yang steril. Cara menutup luka yang agak besar dan kecil berbeda ya. Kalian harus cermat dalam penanganannya. Dan yang kedua, di sini ada luka gigitan. Luka gigitan adalah luka yang diakibatkan oleh gigitan hewan. Hewan-hewan seperti anjing, kucing, tikus, ular, ataupun kera jika menggigit kita dapat mengakibatkan luka terbuka. Melalui gigitan hewan tersebut, penyakit rabies dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Masa pembiakan penyakit rabies pada manusia cukup lama, yaitu 10 hari sampai 2 tahun. Untuk penanganan luka akibat gigitan hewan, yang paling baik adalah dengan secepatnya membawa korban ke dokter atau ke puskesmas. Hal itu diperlukan agar penanganan luka akibat gigitan hewan dapat lebih akurat. Penanganan gigitan anjing yang mengidap rabies tentulah berbeda dengan gigitan ular berbisa. Jadilah berhati-hati jika kamu berada di dekat hewan-hewan tersebut. Yang selanjutnya yaitu luka robek atau luka iris. Luka robek adalah luka yang diakibatkan oleh benda tajam yang menyebabkan jaringan kulit rusak atau robek. Contoh benda tajam yang menyebab terjadinya luka robek atau iris yaitu pisau atau kaca. Pendarahan akan terus terjadi dan darah akan terus keluar apabila luka robek didiamkan. Pada tingkatan luka robek, yang parah dapat mengakibatkan korban jatuh pingsan. Tindakan yang harus kalian lakukan jika terjadi luka robek, yang pertama, luka dibersihkan dengan alkohol. Yang kedua, tutup luka dengan kain kasa yang steril. Dan balut luka agak ketat agar dapat mengurangi keluarnya darah. Dan yang selanjutnya di sini ada luka tusuk. Luka tusuk adalah luka yang diakibatkan oleh benda runcing. Luka tusuk ini biasanya cukup dalam dengan mulut luka lebih sempit. Tepi luka biasanya ikut terdorong masuk ke dalam luka, misalnya tusukan pisau atau akibat menginjak paku. Tindakan penanganan luka tertusuk jika kalian mengalami hal yang tersebut, yang pertama, bersih bagian tubuh yang mengalami luka tusuk dari lendir, kotoran, dan darah. Yang kedua, tutupi bagian luka tusuk tersebut dengan kain kasa yang dibasahi dengan larutan atau cairan steril. Kemudian, balut luka tusuk dengan plaster yang kedap udara. Dan selanjutnya, segeralah bawa ke dokter atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Dan yang selanjutnya di sini ada luka bakar. Luka bakar adalah luka akibat terbakarnya sebagian kecil atau juga hampir keseluruhan bagian tubuh. Penyebab terbakarnya bagian tubuh dapat diakibatkan oleh perubahan suhu, zat kimia, atau ledakan listrik. Jika luka bakar tidak segera ditangani, pengobatannya dapat mengakibatkan fatal bagi tubuh. Untuk luka bakar yang termasuk kategori ringan, penanganannya kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang seperti ini. Yang pertama, siram bagian luka bakar dengan air yang mengucur selama 10 menit. Yang kedua, berikan obat luka bakar dan tutup luka bakar dengan kain yang tidak berserat. Nah, apabila luka bakar yang terjadi termasuk sangat parah, sangat disarankan agar si korban segera dibawa ke dokter atau ke puskesmas. Nah, itu tadi materi penanganan luka dan cedera yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian serta bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Dan jangan lupa buat kalian selalu untuk menerapkan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan, agar kalian terhindar dari virus corona. Bapak akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.